Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di perkuliahan Ketentuan Umum Perpajakan. Perkenalkan, saya Hartono, dosen tetap akuntansi perpajakan Sarjana Terapan Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian, yaitu Ketentuan Umum Perpajakan. Semester 3, mata kuliah ini berbobot 2 SKS, diselenggarakan dalam 14 pertemuan tatap muka ditambah 2 pertemuan ujian, UTS dan UAS. Kode mata kuliah ini adalah 22 PAM 0042. Mata kuliah ini membahas tentang surat pemberitahuan atau yang lebih akrab kita sebut dengan SPT. Sebagai dosen, kita tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi juga mampu membekali mahasiswa dengan keterampilan prosedural. Mengapa SPT itu penting? Karena SPT adalah jembatan emas antara wajib pajak dan negara. Ia adalah cerminan kepatuhan dan tulang punggung sistem self-assessment yang kita anut. Mari kita bedah bersama mulai dari pengertian, fungsi, hingga sanksi yang mengikutinya. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai spesifik tentang peraturan ketentuan umum perpajakan, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi sistem perpajakan Indonesia yang meliputi ketentuan umum tata cara perpajakan. Mahasiswa mampu menguasai cara pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan materi yang tertuang dalam modul ketentuan umum perpajakan, seperti menganalisis dan mendiskusikan materi tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pelaporan pajak. 3 komponen pokok utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivering, interaction, and assessment atau disebut dengan DIA. Untuk delivering, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa di sistem e-learning Universitas Pamulang. Untuk interaction, melalui presentasi aktif. Untuk interaction, melalui presentasi aktif untuk mendalami materi secara tatap muka, serta mendukung pendalaman dan pemahaman materi bagi mahasiswa. Assessment, sistem penilaian proses yang mencakup penilaian proses dilakukan melalui kuis interaktif, tugas proyek individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen penilaian terakhir melalui UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan experiential learning and project learning dengan metode presentasi dan praktek individual learning, kolaborasi kelompok, dan respon interaktif. Dengan demikian, pembukaan pembelajaran ini kami akhiri. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Semoga materi yang akan disampaikan berikut ini dapat bermanfaat dan dapat memperkuat kompetensi kita semua. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga dengan materi pembetulan SPT, sanksi administrasi, dan sanksi pidana. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu memahami pelaporan pajak, pengertian SPT,
dan jenis-jenis SPT. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami batas pelaporan SPT tahunan dan masa, serta fungsi SPT bagi wajib pajak. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu memahami SPT dianggap tidak disampaikan atau dilaporkan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana. Di mana buku ini, materi hari ini berdasarkan buku bacaan Dasar-Dasar Perpajakan edisi 4 penulis Safri Nurmantu, Mas Rasmini dan Suta, yang terbit tahun 2025. Penerbitnya adalah dari Universitas Terbuka. Yang kedua, berdasarkan penilaian hukum dan sanksi pajak, penulisnya Pirawan B. Ilyas dan Erbiton. Penerbitnya Mitra Wacana Media Jualah, 128 halaman. Yang ketiga, perpajakan, judulnya sanksi pidana pasal 38 dan 39 KUP tahun 2008, penciptanya adalah Mardiasmo, Profesor Mardiasmo. Dan yang keempat, berdasarkan Undang-Undang KUP, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Oke teman-teman, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan berikut adalah referensi buku bacaannya. Adapun dengan SPT. Ada yang tahu tentang SPT itu apa? Saya, Pak. Ya. Dokumen yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak kepada pemerintah. Ya, terima kasih Mbak Chelsea. Ternyata SPT itu banyak sekali wajib pajak yang bermasalah. Contohnya adalah ini. Direktur PT didenda 1,48 miliar akibat lapor SPT tidak benar. Dan ini adalah menjadi fenomena dalam pembelajaran kita hari ini, di mana kita harus mempelajari SPT dengan baik dan benar agar terhindar dari sanksi dan denda yang besar. Gitu ya teman-teman ya. Yang berikutnya, banyak dari DJP Jatim serahkan berkas kasus PT SBI ke Jatim karena ada faktur pajak. Masalah faktur pajak dan masalah kondisi lebih bayar SPT tahunan yang tidak bisa direstitusi. Jadi pertemuan kita kali ini sangat penting untuk kita pahami dan kita pelajari bersama-sama agar kita terhindar dari sanksi pajak yang besar. Begitu ya teman-teman ya. Ya, melanjutkan jawaban dari Mbak Chelsea. SPT adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan berkewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dasar hukumnya adalah pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP yang menyatakan setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Jadi pertanyaannya adalah ada apa dengan SPT? SPT itu sangat penting untuk kita pelajari, mengingat tadi banyak sekali wajib pajak yang terkena sanksi denda. Jadi nanti kita coba pelajari tentang SPT ini dengan baik dan benar agar terhindar dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ya teman-teman. Oke teman-teman, dari materi yang sudah disampaikan, apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Ya. Saya mau tanya Pak, jenis-jenis SPT itu ada apa aja ya? Oke, makasih Mas Rahman. Nanti kita jawab melalui slide ya. Di slide yang berikut adalah tentang jenis-jenis SPT dan batas pelaporan teman-teman. Jadi jenis-jenis SPT yang pertama adalah SPT tahunan. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi melaporkan seluruh penghasilan dalam 1 tahun pajak digunakan untuk menghitung PPh terutang dalam setahun. Nah, ini satu jenis yang pertama ya, wajib pajak orang pribadi.
Yang kedua adalah SPT tahunan, PPh wajib pajak badan, di mana wajib pajak badan harus melaporkan seluruh penghasilan dan biaya perusahaan, lalu menghitung PPh badan terutang, membayar dan melaporkannya. Yang ketiga adalah SPT tahunan, PPh pemotong atau pemungut, khusus untuk pelaporan kewajiban pemotong pemungutan pajak. Nanti di semester berikutnya teman-teman akan belajar tentang PPh output, pemotongan dan pemungutan. Ada mata kuliah sendiri. Lanjut ya, yang jenis SPT yang lain adalah jenis-jenis SPT dan batas pelaporannya. Jenis-jenis SPT masa PPh pasal 21, pelaporan pemotongan PPh atas penghasilan karyawan. Yang kedua, SPT masa PPh pasal 2322 tentang pelaporan pemotongan PPh atas penghasilan selain gaji. Jadi kalau PPh 21 tentang gaji, kalau ini selain gaji pemotongannya. Yang ketiga adalah SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, pelaporan pemotongan PPh yang bersifat final, teman-teman. Yang berikutnya SPT masa PPN, pelaporan pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Yang kelima adalah SPT masa PPh pasal 15, 22, 25. Ini adalah jenis SPT masa. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya, ada yang bertanya? Enggak. Oke, lanjut ya kalau nggak bertanya. Sekarang kita berbicara tentang batas pelaporan SPT. SPT tahunan, wajib pajak orang pribadi. Jadi wajib pajak orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Wajib pajak badan paling lambat 30 April tahun berikutnya, kecuali mendapat izin perpanjangan. Mendapat izin perpanjangan ini maksudnya adalah wajib pajak yang belum siap melaporkan pajaknya diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan, tapi mengajukan formulir. Kalau sekarang bisa mengajukannya di aplikasi Cortex, gitu ya teman-temannya. Selanjutnya SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk SPT masa PPN kecuali ketentuan khusus. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk SPT masa PPh pasal 21, 22, 23 dan 26. Ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum lanjut ke slide berikutnya? Saya Pak, ingin bertanya Pak. Saya itu mau tahu Pak, fungsi-fungsi SPT itu apa aja sih Pak? Oh ya, baik, terima kasih Mas Raffi. Fungsi SPT. Nah, ini adalah fungsi SPT dari berbagai perspektif. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut adalah alat pertanggungjawaban atas pemotongan pemungutan yang telah dilakukan, dasar pengkreditan pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut, bukti kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Yang keempat, media pelaporan penghitungan yang dipotong atau dipungut. Jadi fungsi dari SPT adalah sebagai kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Ini yang sedang dikejar oleh pemerintah, tentang kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi SPT PPN bagi PKP. Ada yang tahu nggak PKP itu apa teman-teman? Iya, pengusaha kena pajak. Fungsi ini memediasi perhitungan PPN terutang dan PPN masukan yang dapat dikreditkan. Jadi di contoh pertama itu kan ada berita dari media massa tentang faktur pajak fiktif. Nah, itu yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Jadi wajib pajak tersebut menggunakan faktur pajak fiktif untuk mengurangi PPN terutang, teman-teman. Gitu ya, nanti ada sanksi administrasi dan sanksi pidananya kalau melakukan seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Yang berikutnya adalah dasar pengembalian kelebihan PPN atau restitusi. Jadi PPN itu bisa direstitusi atau di pengembalian.
Yang berikutnya adalah sebagai alat kontrol arus barang dan jasa kena pajak. Berikutnya adalah sumber data bagi DJP untuk mengawasi kepatuhan PKP. Nah, ini sekali lagi ya, tentang kepatuhan wajib pajak. Fungsi utamanya yang diinginkan oleh pemerintah adalah tentang kepatuhan wajib pajak. Karena kenapa di kepatuhan? Karena penduduk Indonesia ada 280 juta jiwa, tetapi yang baru bayar dan lapor baru sekitar 2 jutaan. Berarti masih banyak yang belum bayar dan lapor. Jadi pemerintah sedang mencari ini wajib pajak yang patuh. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ya, fungsi yang berikutnya adalah fungsi SPT bagi wajib pajak badan. Ini tentang media penghitungan PPh badan terutang dalam 1 tahun pajak. Dasar pengenaan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya. Media pengkreditan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Yang keempat, tentang alat pertanggungjawaban kepada negara. Jadi adalah fungsi dari SPT bagi wajib pajak badan, teman-teman. Ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum masuk ke yang D-nya? Nggak ada ya. Lanjut ya. Fungsi SPT bagi wajib pajak orang pribadi adalah satu, memediasi perhitungan PPh terutang setahun. Kedua, dasar pengenaan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak dengan usaha atau kegiatan bebas. Yang ketiga, media pelaporan harta dan kewajiban. Yang keempat adalah administrasi perpajakan pribadi. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya? Oke, yang keempat adalah tentang pembetulan SPT dan SPT dianggap tidak disampaikan. Nah, ini ada perlu dicatatkan, diberi garis bawah. SPT dianggap tidak disampaikan. Yang pertama tentang pembetulan SPT, dasar hukumnya pasal 8 Undang-Undang KUP tentang pembetulan SPT oleh wajib pajak pasal 8 ayat 1. Wajib pajak dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan. Jadi kalau ada koreksi, teman-teman kira-kira ada yang perlu diperbaiki, teman-teman bisa wajib pajak bisa membetulkan SPT agar tidak apa? Agar tidak mendapat surat cinta dari pajak. Yang berikutnya dilakukan dengan menyampaikan SPT pembetulan. Yang berikutnya adalah dapat dilakukan sewaktu-waktu selama DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Jadi sebelum ada pemeriksaan, SPT itu masih bisa dibetulkan teman-teman ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau membuat SPT memang harus benar-benar apa adanya, harus jelas agar tidak terkena SP2DK atau pemeriksaan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tentang pembetulan SPT tahunan yang mengakibatkan utang pajak lebih besar. Nah, ini teman-teman. Jadi dengan kita mempelajari SPT ini dengan baik dan benar, kita diharapkan kita bisa menghindari ya teman-teman ya, menghindari utang pajak yang lebih besar. Gitu teman-teman. Yaitu dengan jika pembetulan mengakibatkan utang pajak lebih besar, dikenai sanksi bunga. Tidak sanksinya teman-teman. Bunga dihitung dari atas batas akhir penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran. Maksimalnya adalah 24 bulan. Yang nomor 4 adalah tidak menyampaikan SPT sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jadi SPT itu dilaporkan ada batas waktunya. Kalau tidak sesuai batas waktu, maka dianggap tidak disampaikan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi akibat dari tidak disampaikannya SPT ini, SPT dianggap tidak pernah disampaikan, sehingga wajib pajak tetap dianggap belum melaporkan SPT-nya. Ya, begitu teman-teman. Ada pertanyaan nggak dari slide ini? Teman, bila SPT tidak disampaikan, ada yang tahu nggak sanksinya apa aja?
Saya Pak, Oh ya, Mbak, silakan. menurut saya sanksi dalam perpajakan itu ada dua, yaitu yang pertama sanksi administrasi sama sanksi pidana. Ya, terima kasih Mbak Miftahul. Oke teman-teman, nanti saya akan coba jelaskan lagi di slide berikutnya. Nah, ya begini teman-teman, ini adalah jenis-jenis sanksi administrasi. Yang pertama, sanksi denda keterlambatan pelaporan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang KUP. Jadi kalau teman-teman nanti wajib pajak, telat bayar dan lapor, ada sanksinya. Untuk SPT tahunan badan, sanksinya besaran dendanya sebesar 1 juta bila telat. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 100.000 bila telat. SPT masa PPN sebesar 500.000 bila telat bayar dan lapor, dan SPT lainnya sebesar 100.000 bila telat bayar dan lapor. Begitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Kalau nggak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut ya. Jadi ini adalah sanksi bunga. Sanksi bunga itu berdasarkan pasal 9, pasal 8, pasal 13, pasal 14, pasal 19 Undang-Undang KUP. Yang pertama membahas tentang pembetulan SPT. Pasal 8 ayat 2 dan 2A. Bunga berdasarkan tarif Menteri Keuangan dikali jumlah besar kurang bayar. Dihitung dari batas akhir penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran. Maksimal selama 2 tahun atau 24 bulan. Ini adalah perhitungan atas pembetulan SPT. Yang berikutnya adalah bila ada keterlambatan pembayaran SPT berdasarkan pasal 9 ayat 2A dan 2B, bunga dari jatuh tempo sampai tanggal pembayaran maksimal 24 bulan atau 2 tahun ya teman-teman. SKPKB pasal 13 berdasarkan pasal 13 ayat 2, bunga dari saat terutangnya pajak sampai SKPKB diterbitkan maksimal sama 24 bulan atau 2 tahun. STP, nah ini kalau seandainya telat bayar dan lapor biasanya datang nih tiap bulan. STP pasal 14 ayat 3, bunga dari saat terutang pajak sampai STP diterbitkan maksimal 24 bulan. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah sanksi bunga. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Begini teman-teman. Dari sanksi tadi yang sudah kita baca bersama-sama, itu ada yang namanya penghapusan sanksi administrasi berdasarkan pasal 36 Undang-Undang KUP teman-teman. Jadi teman-teman kalau seandainya mempunyai banyak tagihan pajak, STP atas denda telat lapor dan telat bayar, teman-teman bisa mengajukan yang namanya pengurangan atau penghapusan sanksi dengan cara mengajukan surat ke DJP. Surat tertulis. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan pengurangan sanksi administrasi jika disebabkan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Jadi bisa ya teman-teman ya mengajukannya. Yang berikut karena perubahan aturan perpajakan. Yang ketiga adalah karena gangguan sistem DJP. Misalnya kita harus bayar dan lapor tanggal 20, tapi pada saat tanggal 20 itu ada gangguan di Cortex. Nah, kita bisa mengajukan pengurangan sanksi atas denda, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Contohnya kayak kemarin tahun 2025 untuk lapor SPT PPh badan, ternyata apa teman-teman? Sistem Cortex-nya bermasalah. Jadi akhirnya dari pihak DJP memberikan kelonggaran selama 1 bulan untuk pelaporan SPT PPh badan karena gangguan sistem ini teman-teman. Sistem Cortex itu kan masih baru mulai tahun 2025 dan masih sering terjadi error. Jadi pada saat laporan SPTP badan tahun 2025 kemarin
DJP atau pemerintah memberikan kelonggaran masa pelaporan SPT PPh badan di Kortex, gitu ya teman-teman ya. Caranya gimana? Dengan mengajukan permohonan, diajukan ke KPP, PP terdaftar. Begitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan atau sanggahan? Nah ini teman-teman, kita masuk ke slide tentang sanksi pidana. Ini jelas sudah ada dasar hukumnya teman-teman ya. Sanksi pidana perubahan fundamental Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. HPP itu bukan harga pokok penjualan, tetapi apa namanya teman-teman? Harmonisasi peraturan perpajakan. Menghapus pasal 13A Undang-Undang KUP yang sebelumnya memberikan perlindungan bagi pelanggaran pertama kali. Akibat perubahan, sebelum Undang-Undang HPP, perbuatan alfa atau lalai pertama kalinya hanya dikenai sanksi administrasi. Oh, berarti kalau baru sekali masih ringan ya teman-teman ya. Setelah Undang-Undang HPP, perbuatan alfa sekalipun dapat langsung dikenai sanksi pidana tanpa harus menunggu perbuatan yang berulang. Ini perbedaannya teman-teman ya, akibat perubahan. Jadi kesimpulannya pertemuan kita hari ini adalah pemahaman yang komprehensif mengenai SPT, pembetulan, dan sanksi perpajakan yang sangat penting bagi setiap wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan terhindar dari sanksi yang tidak diinginkan. Sanksi itu apa tadi? Sanksi administrasi dan sanksi pidana, teman-teman. Oke. Pertemuan kita kali ini sudah selesai. Tapi ada tugas buat teman-teman. Tadi di awal slide itu saya menampilkan tentang masalah-masalah SPT yang viral di media massa. Nah, tugasnya adalah ini saya sudah berikan linknya, teman-teman nanti bisa lihat sendiri di media massa. Tugasnya adalah memberikan pendapat teman-teman, mengapa perlu mempelajari SPT dengan baik dan benar. Terus yang kedua, jelaskan mengapa kita harus memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana serta berikan penjelasannya. Yang ketiga, apa saja kewajiban hukum dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Yang keempat, berikan analisa saudara pada kasus pelanggaran dalam pelaporan SPT. Silakan baca artikel berikut, pilih yang akan Anda analisa. Jadi ada 3, teman-teman boleh pilih mau yang mana. Syukur-syukur sih bisa teman-teman bisa menganalisa semuanya. Karena dengan menganalisa semua, teman-teman memiliki apa? Pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisa SPT. Karena ini kan berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, kisah nyata ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari dan menjadi referensi teman-teman dalam belajar dan nanti dalam bekerja. Ya begitu ya teman-teman. Ada pertanyaan atau sanggahan? Oke. Dikumpulkannya minggu depan ya teman-teman ya. Minggu depan. Bisa ya? Siap ya? Gampang kan, ini kan tadi kita sudah baca materi, teorinya, nanti teman-teman tinggal menganalisa sendiri menurut pendapat teman-teman. Gitu ya. Oke teman-teman, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan untuk minggu depan. Nanti kita bahas bersama-sama di kelas ya. Oke ya. Untuk berikutnya kita pelajari tentang analisa tentang SPT PPh. Ya teman-teman ya, agar teman-teman memahami SPT dengan baik dan benar sehingga terhindar dari sanksi administrasi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, tegang juga kok ya.